Ada rahasia apa hari ini? Temukan jawabannya cuma di channel Neng Imas. Sebelum kita bongkar semuanya, yuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan like video ini ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dari kota mana kalian berasal. Selama belasan tahun aku menjadi istri yang patuh. Suamiku melarangku masuk ke ruang bawah tanah. Saat dia pergi, aku mencuri kuncinya. Di dalam, kulihat deretan guci berisi janin anakku. Pintu terkunci rapat. Terdengar siulan dan langkah kaki. Suamiku telah kembali. Udara di dalam ruang bawah tanah ini terasa sangat dingin, menusuk hingga ke sumsum tulangku. Aroma bahan kimia yang sangat tajam, mirip seperti bau formalin di ruang mayat rumah sakit, langsung menyeruak masuk ke dalam rongga hidungku. Aku berdiri membeku di tengah ruangan redup yang hanya diterangi oleh satu lampu bohlam kekuningan yang berkedip-kedip di langit-langit. Kakiku terasa seberat timah, tak mampu melangkah maju. Namun mataku tak bisa lepas dari pemandangan mengerikan yang tersaji di atas rak-rak besi di sepanjang dinding ruangan ini. Di sana, berjajar rapi puluhan guci kaca bening. Di dalam setiap guci tersebut, mengambang sosok-sosok kecil yang sangat kukenali di dalam cairan pengawet. Tanganku gemetar hebat saat aku memberanikan diri untuk menyentuh salah satu guci. Ada label putih kecil yang ditempelkan dengan sangat rapi di bagian luarnya. Tulisan tangan itu sangat rapi. Tulisan tangan yang selalu kulihat setiap hari selama 12 tahun pernikahan kami. Janin keempat. Helena. 8 minggu. 7 September. Aku memundurkan langkahku dengan napas yang memburu. Mataku nanar menyapu guci-guci lainnya. Semuanya memiliki label. Semuanya mencantumkan namaku, usia kandungan, dan tanggal tepat di mana aku mengalami pendarahan hebat dan kehilangan bayiku. Tangisanku pecah dalam diam. Kepedihan yang selama belasan tahun ini kupendam. Rasa bersalah karena mengira tubuhku rusak dan tidak mampu menjaga anak-anakku. Semuanya hancur lebur digantikan oleh kenyataan yang sangat biadab ini. Anak-anakku tidak gugur karena takdir. Mereka disimpan di sini, dijadikan koleksi layaknya piala oleh laki-laki yang tidur di sampingku setiap malam. Tiba-tiba, suara dentuman keras menghentakkan kesadaranku. Pintu baja tebal yang berada di ujung tangga di belakangku tertutup dengan sangat rapat. Bunyi putaran kunci yang berat terdengar sangat jelas di tengah kesunyian ruang bawah tanah ini. Aku terkesiap. Lalu, terdengar suara langkah kaki yang menuruni anak tangga semen secara perlahan. Satu demi satu. Santai, penuh percaya diri, dan diiringi oleh alunan siulan yang sangat kukenali. Itu adalah nada siulan ceria yang selalu dia bunyikan setiap kali dia merasa pekerjaannya di rumah sakit berjalan dengan lancar. Sayang sekali, Helena. Padahal aku sudah bilang berulang kali padamu, jangan pernah turun ke bawah sini. Suara bariton itu menggema. Aku menoleh perlahan. Darius, suamiku, berdiri di anak tangga terakhir dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku celana panjangnya. Dia mengenakan kemeja putihnya yang lengannya digulung hingga ke siku, terlihat sangat rapi dan tampan seperti biasanya. Namun, senyum yang tersungging di bibirnya bukanlah senyum hangat yang selama ini dia tunjukkan di depanku. Itu adalah senyum seringai seorang psikopat yang sedang menatap mangsanya. Kau pulang lebih awal, suaraku terdengar serak, berusaha menahan getaran hebat di pita suaraku. Darius tertawa kecil. Dia melangkah mendekati rak besi, mengelus salah satu guci kaca dengan tatapan penuh kebanggaan. Aku memang tidak pernah pergi ke luar kota. Helena, aku sengaja membiarkan kunci itu tergeletak di meja kerjaku. Aku tahu rasa penasaranmu sudah mencapai puncaknya. Dan lihatlah sekarang, kau akhirnya bertemu dengan anak-anak kita yang gagal. Darahku mendidih mendengar kata gagal keluar dari mulutnya. Kau bajingan, Darius. Apa yang kau lakukan pada mereka? Apa yang kau lakukan padaku selama ini? Teriakku, melepaskan sebagian kecil kemarahan yang membakar dadaku. Darius menghentikan langkahnya, menatapku dengan tatapan merendahkan. Dia menunjuk tepat ke arah wajahku. Aku melakukan apa yang harus kulakukan pada wanita mandul dan cacat sepertimu. Kau pikir aku benar-benar ingin punya anak dari rahim yang lemah? Kau itu tanah gersang, Helena. Sepenuhnya tidak berguna. Sejujurnya, melihatmu menangis setiap kali kau kehilangan janin itu memberiku kepuasan tersendiri. Kau sangat rapuh,
sangat bergantung padaku. Aku mundur beberapa langkah hingga punggungku menyentuh dinding yang dingin. Darius terus melangkah maju, memojokkanku. Tapi sekarang permainan sudah selesai. Lanjut Darius dengan nada suara yang mulai meninggi, menunjukkan wajah aslinya. Kau sudah melihat rahasiaku. Jadi kau tidak akan pernah keluar dari ruangan ini lagi. Aku akan mengurungmu di sini bersama koleksiku. Jangan khawatir soal hartamu. Surat kuasa yang kau tanda tangani minggu lalu sudah cukup bagiku untuk mengambil alih seluruh warisan orang tuamu. Aku akan tinggal di atas, di rumah mewah ini, bersama Bianca. Kami akan hidup bahagia dengan uangmu. Sementara kau akan membusuk di bawah sini sebagai wanita gila yang hilang akal. Darius tertawa lepas. Sebuah tawa yang menggema mengerikan di ruang bawah tanah. Dia merasa sangat berkuasa. Dia merasa telah memenangkan segalanya. Dia menatapku seolah aku adalah serangga kecil yang bisa dia injak kapan saja. Dia sama sekali tidak tahu bahwa air mata yang mengalir di pipiku saat ini bukanlah air mata ketakutan atau keputusasaan. Di dalam saku jaket rajut yang kukenakan, tangan kananku tidak sedang gemetar karena takut. Jari-jariku sedang menggenggam erat sebuah benda pipih persegi panjang. Sebuah remote kontrol pintar bersensor sidik jari yang baru saja disinkronisasikan 2 hari yang lalu oleh teknisi keamanan kepercayaanku. Darius mengira dia memegang kendali atas ruang bawah tanah ini karena dia yang menguncinya dari luar. Dia mengira aku adalah istri yang lemah, bodoh, dan pasrah. Dia lupa bahwa rumah ini, tanah ini, dan segala sistem keamanannya dibeli dengan uang keluargaku. Ironis sekali melihatnya begitu sombong. Meremehkanku seolah aku tidak punya kekuatan apa-apa. Kau pikir kau menang, Darius? Tanyaku pelan, kali ini tanpa ada getaran sedikit pun dalam suaraku. Aku menatap lurus ke dalam matanya, mengubah raut wajah ketakutanku menjadi tatapan yang sedingin es. Darius mengernyitkan dahinya, tampak sedikit bingung dengan perubahan nada suaraku yang tiba-tiba menjadi sangat tenang. Dia menghentikan tawanya. Kau akan segera menyadari, Darius, bahwa tidak ada yang lebih berbahaya daripada wanita yang sudah kehilangan segalanya, bisikku tajam. Aku menekan tombol utama di remote control yang tersembunyi di dalam sakuku, bersiap untuk membalikkan keadaan dan memulai pembalasan dendam yang sudah kususun dengan sangat matang. Keheningan di ruang bawah tanah ini membawaku kembali pada ingatan-ingatan pahit yang selama 12 tahun ini menghancurkan hidupku perlahan-lahan. Semua kebohongan ini tidak dimulai dalam satu malam. Pengkhianatan ini dirajut dengan sangat rapi, hari demi hari, bulan demi bulan, oleh 2 orang yang paling kupercaya di dunia ini. Suamiku dan ibunya. Aku masih ingat dengan sangat jelas bagaimana hancurnya perasaanku saat pertama kali aku mengalami keguguran. Saat itu usia pernikahanku dengan Darius baru menginjak tahun kedua. Aku terbangun di tengah malam dengan rasa sakit yang luar biasa di perut bagian bawah, disusul oleh pendarahan hebat yang menodai spray putih kami. Di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa janinku tidak bisa diselamatkan. Aku menangis histeris, menyalahkan diriku sendiri. Saat itu, Darius merangkulku. Dia mengecup puncak kepalaku dan membisikkan kata-kata penenang. Tidak apa-apa. Sayang, kita bisa mencobanya lagi. Aku adalah dokter. Aku akan merawatmu. Aku akan memastikan rahimmu kuat. Kalimat itu terdengar seperti janji suci dari seorang malaikat penyelamat. Kenyataannya, itu adalah awal mula dari eksperimen kejinya. Setiap malam sebelum tidur, Darius selalu membawakanku segelas air hangat dan kapsul vitamin yang katanya diracik khusus di laboratorium medis tempatnya bekerja. Ini untuk menguatkan dinding rahimmu. Helena, minumlah sampai habis. Ucapnya selalu dengan senyum lembut yang menipu. Sebagai istri yang sangat mencintai suaminya, aku menelannya tanpa pernah curiga sedikit pun. Aku meminum racun itu setiap malam dengan harapan bisa memberikan keturunan untuknya, tanpa tahu bahwa kapsul itu berisi obat peluru kandungan dosis tinggi yang akan membunuh benih apapun yang mencoba tumbuh di rahimku. Penderitaanku tidak berhenti pada kehilangan fisik. Tekanan mental yang kuterima jauh lebih menyiksa, dan itu datang dari ibu mertuaku, Ibu Widya. Wanita tua itu tidak pernah menyukaiku sejak awal. Meskipun pernikahan kami dibiayai sepenuhnya oleh mendiang orang tuaku. Setiap kali aku baru pulang dari rumah sakit setelah kuretase, Ibu Widya selalu datang berkunjung bukan untuk menghibur,
melainkan untuk menaburkan garam di atas lukaku yang menganga. Aku ingat kejadian 3 tahun lalu. Aku sedang duduk di sofa ruang tengah, masih sangat lemah setelah keguguran kelima. Ibu Widya duduk di hadapanku dengan secangkir teh di tangannya, menatapku dengan tatapan jijik yang tidak pernah dia sembunyikan. Ibu benar-benar tidak habis pikir. "Helena," ucap Ibu Widya saat itu, suaranya terdengar sangat dingin. "Teman-teman arisan ibu semuanya sudah punya cucu. Ada yang cucunya 2, ada yang 3. Sedangkan anak ibu harus terjebak dengan istri yang bahkan tidak bisa menetaskan 1 telur pun. Kamu itu perempuan atau apa? Mengandung saja tidak becus." Aku hanya bisa menundukkan kepala, membiarkan air mataku menetes membasahi piyama yang kukenakan. "Maafkan saya, Ibu. Saya dan Mas Darius sedang terus berusaha. Dokter bilang rahim saya agak lemah, tapi masih ada harapan." "Harapan kosong," bentak Ibu Widya, meletakkan cangkir tehnya dengan kasar ke atas meja kaca hingga menimbulkan suara benturan keras. "Anakku itu dokter yang hebat. Masa depannya cerah. Dia butuh penerus. Kalau kamu memang sadar diri tidak berguna, seharusnya kamu biarkan Darius mencari perempuan lain yang rahimnya normal. Kamu hanya menyusahkan anakku." Saat itu Darius masuk ke ruang tengah. Dia mendengar semuanya. Bukannya membela atau mengusir ibunya, dia hanya menghela napas panjang, memasang wajah lelah yang dibuat-buat, lalu memintaku untuk kembali ke kamar. Dia membiarkan ibunya menginjak-injak harga diriku. Dan yang paling membuatku hancur saat ini adalah fakta bahwa Ibu Widya ternyata mengetahui semuanya. Rahasia itu terbongkar 3 minggu yang lalu. Saat itu Darius sedang berdinas ke luar kota, atau begitulah alasannya. Aku masuk ke ruang kerjanya untuk mencari dokumen pajak rumah yang harus segera dibayar. Saat aku sedang membongkar laci mejanya, aku menemukan sebuah kunci kecil yang terselip di balik tumpukan buku tebal. Ingatanku langsung tertuju pada sebuah laci kabinet besi di sudut ruangan yang tidak pernah boleh kusentuh. Rasa penasaran mengalahkan rasa hormatku pada privasi suamiku. Aku membuka laci tersebut. Di dalamnya, aku menemukan tumpukan botol-botol kecil berisi kapsul bubuk putih, persis seperti vitamin yang selalu dia berikan padaku. Ada juga setumpuk rekam medis dengan kop surat dari rumah sakit tempat Darius bekerja. Saat aku membaca lembaran demi lembaran dokumen itu, duniaku runtuh seketika. Dokumen itu mencatat secara detail dosis misoprostol dan obat-obatan abortifacin lainnya yang dia campurkan ke dalam kapsulku setiap bulan. Dia mencatat reaksiku, lamanya pendarahan, dan kondisi janin yang keluar dari tubuhku. Itu bukan rekam medis untuk menyembuhkan, itu adalah jurnal pengamatan seorang ilmuwan sinting terhadap tikus percobaannya. Dan yang paling menyakitkan adalah aku menemukan sebuah pesan suara di tablet kerjanya yang lupa dia hapus. Pesan itu dari Ibu Widya. "Darius, Ibu sudah bilang jangan terlalu lama memberinya obat itu. Nanti dia malah mati sebelum kamu berhasil membuat dia menandatangani surat pengalihan aset. Pastikan janin yang bulan ini keluar secepatnya." Ibu sudah muak melihat wajah istri mandulmu itu. Bianca sudah terus-terusan menanyakan kapan kamu akan menikahinya. Mendengar suara Ibu Widya di rekaman itu membuatku muntah di tempat. Mereka bekerja sama. Suamiku meracuniku dan mengumpulkan mayat anak-anakku, sementara ibunya menekan mentalku hingga aku merasa menjadi wanita paling tidak berguna di dunia. Semua demi menguasai harta warisanku dan memuluskan jalan bagi selingkuhan suamiku. Sejak hari itu, Helena yang lemah dan patuh telah mati. Selama 3 minggu terakhir, aku tidak menangis. Aku menelan amarahku, merencanakan setiap langkah dengan sangat teliti, dan menunggu hari yang tepat untuk membalas dendam. Hari di mana aku akan membuat mereka memohon ampun padaku. Hari itu adalah hari ini. Di ruang bawah tanah ini. Bau apak dari kertas-kertas lama di ruang kerja suamiku masih tercium jelas dalam ingatanku. 3 minggu yang lalu, hari di mana seluruh kewarasanku diuji, adalah titik balik dari segala penderitaan ini. Setelah mendengarkan pesan suara menjijikkan dari Ibu Widya yang menyuruh suamiku mempercepat kematianku, aku tidak langsung keluar dari ruangan itu. Rasa mual yang sedari tadi mengaduk-aduk perutku perlahan memudar, digantikan oleh rasa dingin yang menjalar ke seluruh pembuluh darahku. Air mataku telah mengering. Tidak ada lagi ruang untuk kesedihan. Yang tersisa hanyalah kehausan akan kebenaran yang lebih dalam.
Aku harus tahu segalanya. Aku harus membongkar seluruh borok laki-laki yang selama ini kupuja bak dewa penolong. Aku kembali berlutut di depan laci kabinet besi yang terbuka itu. Tumpukan rekam medis palsu mengenai diriku sudah kusingkirkan ke tepi. Mataku kini tertuju pada sebuah brankas portabel kecil berwarna hitam pekat yang tersembunyi di bagian paling dasar laci, tertutup oleh sebuah kain lap tua. Brankas itu menggunakan kombinasi angka digital. Tanganku yang tadinya gemetar kini terasa sangat stabil. Aku memikirkan kombinasi yang mungkin dia gunakan. Tanggal pernikahan kami? Tentu saja tidak. Pernikahan ini hanyalah ladang bisnis baginya. Ulang tahun Ibu Widya? Aku mencobanya. Layar berkedip merah. Salah. Lalu, aku teringat pada sebuah tanggal yang selalu membuat suamiku murung setiap tahunnya. Tanggal kematian ayah kandungnya. Pria yang tak pernah dia ceritakan secara detail kepadaku. Aku menekan 6 digit angka kematian ayah mertuaku. Terdengar bunyi klik yang pelan, disusul lampu hijau yang menyala. Brankas itu terbuka. Di dalam brankas tersebut, tidak ada perhiasan atau uang tunai. Yang ada hanyalah 2 buah map tebal berwarna coklat, dan sebuah ponsel pintar usang yang layarnya sedikit retak. Aku meraih map pertama. Kertas-kertas di dalamnya sudah mulai menguning. Di pojok kanan atas kertas pertama, tertera lambang sebuah rumah sakit jiwa ternama di ibu kota. Tanggal pemeriksaannya menunjukkan waktu belasan tahun lalu, jauh sebelum dia mengenalku. Aku membaca baris demi baris laporan psikiatri tersebut. Evaluasi psikologis atas nama Darius. Catatan dokter di sana menyebutkan trauma masa kecil yang sangat parah. Ternyata, mendiang ayah Darius adalah seorang pecandu alkohol yang sangat temperamental. Setiap kali ayahnya mabuk dan marah, Darius kecil selalu dikunci di dalam lemari pakaian tua di gudang yang gelap gulita. Bukan hanya hitungan jam, terkadang dia dikurung di sana selama berhari-hari tanpa makan dan minum, ditemani oleh tikus dan kecoa, hingga ayahnya sadar dari pengaruh alkohol. Diagnosis di bagian bawah kertas itu dicetak tebal. Klaustrofobia akut dan nyektofobia tingkat berat. Ketakutan ekstrim dan irasional terhadap ruang sempit dan kegelapan total. Catatan dokter itu menjelaskan secara mengerikan apa yang terjadi jika fobia suamiku kumat. Dia akan kehilangan seluruh kontrol kognitifnya. Dia akan berhalusinasi, mengalami hiperventilasi atau sesak napas hebat, mencakar-cakar dinding hingga jarinya berdarah, dan secara mental kembali menjadi anak kecil yang ketakutan setengah mati. Aku tertegun membaca fakta ini. Suamiku, seorang dokter bedah dan peneliti yang selalu tampil penuh percaya diri, arogan, dan merasa bisa mengendalikan hidup mati seseorang, ternyata memiliki titik rapuh yang sangat memalukan. Selama ini dia menyembunyikannya dengan sangat sempurna. Dia menolak masuk ke lift yang penuh sesak dengan alasan lebih suka naik tangga demi kesehatan. Dia selalu tidur dengan lampu tidur yang cukup terang dengan alasan agar aku tidak tersandung saat pergi ke kamar mandi. Semua itu hanya kebohongan untuk menutupi kelemahan fatalnya. Tanpa sadar, sudut bibirku tertarik ke atas. Aku baru saja menemukan bom waktu yang bisa meledakkan kewarasannya kapan saja. Aku meletakkan map pertama dan beralih ke map kedua. Alisku bertaut saat melihat isinya. Map ini penuh dengan cap merah terang dari berbagai bank dan lembaga pembiayaan. Surat peringatan pertama, kedua, dan terakhir. Somasi hukum. Serta puluhan lembar mutasi rekening yang nominalnya membuat kepalaku pusing. Uang miliaran rupiah mengalir keluar secara rutin ke berbagai rekening tidak jelas di luar negeri. Di bagian belakang map itu, kutemukan foto-foto suamiku yang diambil secara diam-diam oleh orang asing. Foto saat dia masuk ke kasino-kasino bawah tanah. Foto saat dia berjabat tangan dengan rentenir kelas kakap. Suamiku ternyata seorang pecandu judi tingkat parah. Dia memiliki utang yang jumlahnya melebihi harga nyawanya sendiri. Karirnya sebagai dokter hanyalah kedok untuk menutupi kebangkrutannya. Dia tidak punya apa-apa. Rumah mewah yang kami tempati, mobil-mobil Eropa di garasi, semuanya adalah harta warisan dari orang tuaku yang sertifikatnya dia coba rebut perlahan-lahan dengan memalsukan persetujuanku di bawah pengaruh obat penenang. Tanganku beralih ke ponsel retak di dasar brankas. Ponsel itu tidak dikunci. Begitu layar menyala, aplikasi pesan singkat langsung terbuka. Riwayat percakapannya hanya dengan satu orang. Kontak itu diberi nama
B. Bianca. Selingkuhannya. Aku membaca percakapan mereka dari bulan ke bulan. Rasa jijik menggerogoti hatiku saat membaca pesan-pesan bernada manja dari perempuan itu. Bianca tidak mencintai suamiku. Setiap kalimat yang diketik oleh Bianca selalu berujung pada uang. Mas, tas Chanel keluaran terbaru sudah masuk butik. Teman-temanku sudah pada beli. Kamu kapan transfer? Tulis Bianca pada pesan bertanggal 2 bulan lalu. Balasan suamiku membuatku ingin merobek wajahnya. Sabar, sayang. Rumah sakit sedang menahan bonusku. Tapi jangan khawatir, istri mandulku itu kondisinya makin memburuk. Obatnya bekerja sempurna. Ibuku terus menekan mentalnya. Sebentar lagi dia pasti akan masuk rumah sakit jiwa atau mati bunuh diri karena depresi. Begitu surat kuasa peralihan aset itu sah, aku akan jual tanah di kawasan elit miliknya, dan kamu bisa beli tas apa saja yang kamu mau. Benar ya, Mas? Aku cuma mau sama laki-laki sukses. Kalau kamu sampai bangkrut, jangan harap aku mau buang waktu menunggumu cerai, balas Bianca tanpa perasaan. Suamiku tertipu oleh permainannya sendiri. Dia merasa menjadi sutradara pintar yang sedang memanfaatkan istri dan selingkuhannya, padahal selingkuhannya itu juga sedang memanfaatkannya. Bianca mengira suamiku adalah dokter kaya raya yang sedang menunggu harta gono gini. Bianca tidak tahu sama sekali soal utang judi miliaran rupiah itu. Bianca tidak tahu bahwa laki-laki yang dia panggil, sayang, itu sebenarnya miskin, bangkrut, dan sedang diburu oleh rentenir. Aku menutup ponsel itu dan memasukkan kembali semuanya ke dalam brankas dengan urutan yang sama persis. Aku membersihkan sidik jariku dari permukaan brankas menggunakan ujung lengan bajuku, lalu menguncinya kembali. Kuposisikan kain lap tua itu tepat seperti semula. Kutata laci kabinet itu hingga tak ada satupun yang terlihat mencurigakan. Saat aku berdiri dan menatap bayanganku di cermin besar di sudut ruang kerjanya, aku melihat sosok perempuan yang benar-benar berbeda. Perempuan lemah yang selalu menyalahkan rahimnya sendiri itu sudah mati. Yang berdiri di sana sekarang adalah seorang ibu yang anak-anaknya telah dibunuh secara keji, seorang istri yang hartanya mau dirampok, dan seorang manusia yang harga dirinya diinjak-injak hingga hancur. Mereka telah memberiku senjata yang paling mematikan, kebenaran. Sekarang, aku hanya perlu merangkai senjata-senjata ini menjadi mesin pembalasan dendam yang sempurna. 3 minggu yang kulewati setelah penemuan di ruang kerja itu adalah minggu-minggu paling menyiksa sekaligus paling mendebarkan dalam hidupku. Aku harus memakai topeng kepalsuan setiap detik, saat suamiku berada di rumah. Aku tetap menyambutnya di depan pintu saat dia pulang kerja, mengambilkan tas kerjanya, dan tersenyum lembut seolah aku adalah istri paling bodoh dan penurut di dunia. Aku bahkan memaksa diriku untuk menelan kapsul, vitamin, yang dia berikan setiap malam, lalu memuntahkannya kembali secara diam-diam di kamar mandi saat dia sudah tertidur lelap. Langkah pertama dari rencanaku adalah mengamankan bukti fisik. Suatu pagi, setelah suamiku berangkat ke rumah sakit, aku menyelinap masuk lagi ke ruang kerjanya. Aku mengambil sedikit bubuk putih dari dalam kapsul yang dia simpan, memindahkannya ke dalam sebuah tabung kaca kecil steril, dan menyembunyikannya di dalam tas tanganku. Aku sudah membuat janji temu dengan satu-satunya orang di luar sana yang bisa kupercaya, Dr. Hanif. Hanif adalah teman lamaku semasa kuliah dulu, jauh sebelum aku mengenal suamiku. Hanif kini bekerja sebagai ahli toksikologi forensik di sebuah laboratorium independen terkemuka di kota ini. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi di pinggiran kota, jauh dari keramaian dan jangkauan mata-mata suamiku. Hujan turun rintik-rintik di luar jendela saat aku menyodorkan tabung kaca itu melintasi meja ke arah Hanif. "Apa ini, Helena?" tanya Hanif, keningnya berkerut menatap bubuk putih di dalam tabung tersebut. Aku menarik napas panjang, menata suaraku agar tidak bergetar. "Aku butuh bantuanmu, Hanif. Tolong uji bubuk ini di lab milikmu. Aku perlu tahu komposisi pastinya, dan aku butuh laporan medis resmi yang sah di mata hukum." Hanif menatapku lekat-lekat, menyadari ada sesuatu yang sangat salah dari raut wajahku. "Kau terlihat pucat. Hel, apa yang terjadi? Siapa yang memberikan bubuk ini padamu?" "Suamiku," jawabku singkat, suaraku sedingin es. "Dia memberikannya padaku setiap malam selama bertahun-tahun.
Dia bilang itu vitamin untuk menguatkan rahimku. Tapi aku yakin, ini adalah alasan mengapa aku kehilangan semua anakku. Mata Hanif membelalak lebar. Dia mengebrak meja pelan. Wajahnya memerah menahan amarah. Astaga, Helena. Ini percobaan pembunuhan. Kalau kau curiga dia meracunimu, kita harus pergi ke polisi sekarang juga. Bawa bukti ini, laporkan dia. Tidak, potongku cepat dan tegas. Polisi itu terlalu mudah baginya. Kalau dia ditangkap sekarang, dia hanya akan menyewa pengacara mahal, berdalih ini malapraktik atau salah resep obat, dan dia akan hidup tenang di penjara. Aku tidak mau dia hanya di penjara, Hanif. Aku ingin dia hancur. Aku ingin dia merasakan penderitaan mental yang sama seperti yang dialaminya padaku selama belasan tahun. Aku mohon padamu, uji saja bubuk ini dan berikan hasilnya padaku. Biar aku yang mengurus sisanya. Hanif terdiam lama, menatap mataku mencari keraguan, namun dia tidak menemukan apa-apa selain tekad yang bulat. Akhirnya, dia menghela napas kasar dan mengangguk pelan. Baiklah, aku akan mengujinya sendiri malam ini. Aku janji laporannya akan ada di tanganmu dalam 3 hari. Tapi kumohon, berhati-hatilah, Helena. Kau sedang berhadapan dengan psikopat. Setelah mendapatkan jaminan dari Hanif, langkah kedua adalah mengamankan aset-asetku. Suamiku mengira dia sudah menang karena 3 bulan lalu. Saat aku sedang dalam kondisi depresi berat setelah keguguran terakhir, dia menyuruhku menandatangani tumpukan dokumen yang dia sebut sebagai surat asuransi kesehatan. Tentu saja, setelah kuperiksa salinannya, dokumen itu adalah surat kuasa penuh untuk menjual seluruh aset properti dan mencairkan reksadana atas namaku. Aku segera menghubungi pengacara keluarga besarku, Pak Danu. Pria parubaya yang sangat setia pada mendiang ayahku ini hampir menangis saat mendengar apa yang dilakukan suamiku. Dengan bantuan Pak Danu, kami memanfaatkan celah hukum. Surat kuasa yang ditandatangani suamiku ternyata belum didaftarkan secara resmi ke notaris karena dia menunggu hargaku benar-benar jatuh secara mental. Dalam waktu 2 hari, Pak Danu membatalkan seluruh surat kuasa tersebut secara legal. Tidak hanya itu, aku menarik seluruh uang tunai dan deposito miliaran rupiah dari rekening bank yang diketahui suamiku, lalu memindahkannya ke rekening perwalian baru di luar negeri yang sama sekali tidak bisa dilacak. Untuk properti dan rumah mewah yang kami tempati ini, sertifikatnya langsung kubah menjadi hak milik yayasan tertutup atas namaku. Secara hukum dan finansial, suamiku sudah sepenuhnya terputus dari hartaku. Jika dia mengeceknya sekarang, dia hanya akan menemukan rekening kosong. Langkah ketiga, dan yang paling krusial, adalah mempersiapkan jebakan fisik. Ruang bawah tanah. Suamiku selalu melarangku turun ke sana dengan alasan ruang itu penuh bahan kimia berbahaya untuk penelitian medisnya. Dia yang memegang satu-satunya kunci mekanik pintu baja tebal di ujung tangga tersebut. Aku tahu, jika hari pembalasan itu tiba, ruang bawah tanah itu akan menjadi panggung utama kami. Memanfaatkan jadwal dinas luar kota suamiku selama 2 hari berturut-turut, aku menyewa sebuah tim teknisi keamanan swasta kelas atas. Aku menyuruh mereka bekerja dalam diam di dalam rumah. Pintu baja kuno yang mengandalkan kunci manual itu dirombak total. Teknisi mengganti sistem engsel dan kunci utamanya dengan sistem penguncian pintar bertenaga hidrolik yang tertanam di dalam kusen baja. Dari luar, pintu itu tampak sama persis. Tidak ada yang berubah. Suamiku masih bisa menguncinya menggunakan anak kunci lamanya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah sistem baru itu memiliki override command atau perintah pengambil alihan paksa. Sistem itu terhubung langsung ke aplikasi khusus di ponsel pintarku dan sebuah remote control tipis yang bisa kusembunyikan di mana saja. Begitu aku menekan tombol di remote itu, silinder kunci hidrolik akan menutup secara permanen. Kunci mekanik milik suamiku tidak akan bisa memutarnya lagi. Pintu itu akan berubah menjadi dinding baja yang tidak bisa dijebol dari dalam, kecuali sistem ventilasinya dihancurkan dengan peledak. Aku juga meminta teknisi itu menyambungkan sistem sirkulasi udara dan penerangan di ruang bawah tanah ke dalam kontrol aplikasiku. Aku bisa mematikan lampu, menyalakan pengeras suara darurat, dan menutup aliran udara hanya dengan sentuhan jari. Semua persiapan itu memakan waktu 2,5 minggu yang sangat melelahkan. Aku mengatur setiap detailnya agar sempurna,
memastikan tidak ada satupun jejak tertinggal. Laporan laboratorium dari Hanif sudah kuterima, membuktikan bahwa bubuk itu adalah obat peluru kandungan berdosis fatal yang juga merusak organ hati secara perlahan. Dokumen keuanganku sudah aman di brankas bank, dan jebakan di ruang bawah tanah sudah menunggu untuk digunakan. Lalu, tibalah hari ini. Hari di mana aku melihat suamiku membiarkan kunci ruang bawah tanah tergeletak di meja kerjanya. Itu adalah umpannya. Dia sengaja memancingku turun untuk menunjukkan guci-guci berisi janinku, untuk mematahkan mentalku sepenuhnya sebelum dia membuangku ke rumah sakit jiwa. Kembali ke masa kini, di tengah ruangan yang dingin ini, aku menatap suamiku yang masih tersenyum arogan meremehkanku. Jari jempol kananku yang berada di dalam saku jaket telah bersiap di atas tombol utama remote control. Kau akan segera menyadari, Darius, bahwa tidak ada yang lebih berbahaya daripada wanita yang sudah kehilangan segalanya. Bisikku padanya, kata-kataku bergema pelan menabrak dinding batu ruang bawah tanah ini. Dia mungkin merasa seperti pemburu yang berhasil menyudutkan mangsanya. Tapi dia tidak tahu, mangsanya sendirilah yang telah mengunci kandang ini. Dan sekarang, perburuan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku menekan tombol di remote control itu dengan penuh keyakinan. Terdengar bunyi klik hidrolik yang sangat pelan dari arah tangga, menandakan pintu baja di belakang suamiku telah terkunci mati. Jalan keluarnya telah kututup selamanya. Suara tawa suamiku menggema, memantul di dinding-dinding beton ruang bawah tanah yang dingin ini. Dia menatapku dengan sorot mata meremehkan, seolah remote kontrol kecil di tanganku hanyalah mainan plastik milik anak kecil yang tidak memiliki arti apa-apa. Baginya, aku tetaplah istri yang penurut, bodoh, dan terlalu lemah untuk bisa menyakitinya. Dia melangkah maju dengan santai, mengayunkan tangannya, seolah bersiap untuk mencengkeram lenganku dan melemparkanku ke sudut ruangan ini untuk selamanya. Kau memegang apa itu? Remote televisi? Kau pikir kau bisa menakut-nakutiku dengan benda itu? Ejek suamiku sambil terus memperpendek jarak di antara kami. Senyum arogan masih terlukis jelas di wajahnya yang tampan, wajah yang selama belasan tahun telah menipuku mentah-mentah. Ruangan ini adalah wilayah kekuasaanku. Tidak ada yang tahu kau ada di bawah sini. Tidak ada yang akan mendengar teriakanmu. Menyerah sajalah, jadilah anak baik, dan mungkin aku akan membuat penderitaanmu sedikit lebih singkat. Aku tidak mundur 1 inci pun. Aku membiarkan dia mendekat hingga jarak kami hanya tersisa beberapa langkah. Udara pengap yang bercampur dengan aroma bahan kimia dari guci-guci berisi anakku terasa mencekik, namun tekad di dadaku jauh lebih kuat. Aku menatap lurus ke dalam sepasang mata liciknya. Tidak ada lagi sisa-sisa cinta atau rasa hormat yang kumiliki untuk laki-laki ini. Yang tersisa hanyalah kebencian murni yang telah mengkristal menjadi senjata mematikan. Kau terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara membunuhku perlahan, hingga kau lupa memperhatikan rumahmu sendiri, suamiku, ucapku dengan nada suara yang sangat datar dan tenang. Ketenanganku justru membuatnya menghentikan langkahnya sejenak. Keningnya berkerut melihat reaksi yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tanpa melepaskan kontak mata dengannya, aku melangkah menyamping ke arah rak besi besar yang menempel pada dinding paling ujung. Kau lupa bahwa uangku yang membangun tempat ini. Dan dengan uang yang sama, aku bisa mengubahnya menjadi neraka pribadimu. Bersamaan dengan kalimat itu, aku menekan tombol kedua pada remote di tanganku. Terdengar bunyi desisan hidrolik yang halus dari balik rak besi. Dinding beton yang tampak solid di belakang rak itu tiba-tiba terbelah, bergeser perlahan membuka sebuah lorong darurat sempit yang sengaja kurancang selama dia pergi keluar kota. Mata suamiku terbelalak lebar. Keterkejutan akhirnya menggantikan kesombongannya. Apa-apaan ini? Bentaknya keras. Dia langsung menerjang maju, mencoba menangkapku sebelum aku bisa melarikan diri. Namun, aku lebih cepat. Aku melangkah masuk ke dalam lorong rahasia itu dan segera menekan tombol penutup. Pintu baja yang menyamar sebagai dinding beton itu langsung menutup dengan kecepatan tinggi, berdebam keras tepat di depan hidung suamiku, memisahkan kami secara permanen. Dari dalam lorong aman ini, aku bisa mendengar suara hantaman keras berkali-kali. Suamiku memukul dinding baja itu dengan kepalan tangannya sambil mengumpat kasar. Aku mengabaikan teriakannya dan terus berjalan menyusuri lorong sempit yang menanjak hingga aku tiba di sebuah ruangan kecil tersembunyi di balik garasi rumah kami.
Ruangan ini adalah pusat kendali baruku. Layar-layar monitor sudah menyala, menampilkan rekaman langsung dari kamera pengawas inframerah yang telah kupasang secara rahasia di setiap sudut ruang bawah tanah. Di layar utama, aku melihat suamiku sedang berlari panik menaiki anak tangga menuju pintu utama ruang bawah tanah. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci mekanik lamanya, dan memasukkannya ke dalam lubang kunci. Dia memutarnya dengan kasar, namun tuas pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Sistem hidrolik baru yang kutanam di dalam kusen pintu telah mengunci mati engselnya. Dia menendang pintu baja itu berulang kali hingga tubuhnya terpelanting ke belakang. Buka pintunya sekarang juga. Jalang! Teriakannya terdengar sangat jelas melalui pengeras suara di ruang kendaliku. Aku duduk di kursi empuk, menyilangkan kakiku, dan menatap layar itu dengan senyum tipis yang terasa dingin di bibirku. Sudah waktunya untuk menggunakan senjata pertama yang kutemukan di brankasnya. Kelemahan fatalnya. Fobia ekstremnya terhadap ruang sempit dan kegelapan, trauma masa kecil akibat disiksa oleh ayah kandungnya sendiri. Dia mengira dia adalah predator yang mengurung mangsanya. Namun kini dialah tikus yang terjebak di dalam kotak percobaan. Aku meraih tablet kendali di atas meja. Dengan satu sentuhan ringan pada layar, aku mematikan seluruh aliran listrik yang menuju ke ruang bawah tanah. Di layar monitor, ruangan tempat suamiku berada langsung berubah menjadi hitam pekat. Melalui mode inframerah, aku bisa melihat suamiku mematung di atas tangga. Kegelapan total langsung menyergapnya. Tidak ada cahaya sekecil apapun yang bisa menembus masuk ke ruangan tanpa jendela itu. Apa yang kau lakukan? Nyalakan lampunya. Suaranya mulai bergetar. Nada arogan itu lenyap seketika, digantikan oleh kepanikan yang menjalar cepat. Dia mencoba meraba-raba dinding, mencari saklar lampu, memencetnya berkali-kali dengan sia-sia. Dia lalu merogoh sakunya untuk mencari ponselnya. Namun aku sudah memastikan dia meninggalkan ponselnya di meja kerjanya di lantai atas sebelum dia turun menyusulku. Dia benar-benar buta di dalam sana. Aku menekan tombol berikutnya di tabletku. Sistem ventilasi utama berhenti berputar. Aliran udara segar terputus seketika. Ruang bawah tanah itu kedap suara dan kedap udara. Dalam beberapa menit, pasokan oksigen akan mulai menipis, membuat udara terasa berat dan sangat pengap. Tidak, oh tidak, jangan lakukan ini. Tolong, kumohon, nyalakan lampunya. Suamiku mulai terengah-engah. Di layar inframerah, aku melihatnya mencengkeram kerah ke mejanya sendiri, menariknya hingga kancingnya terlepas. Dia kesulitan bernapas. Otaknya mulai merespons kegelapan dan udara yang menipis dengan kepanikan luar biasa. Ingatan masa lalunya saat dikurung oleh ayahnya pasti sedang menghantam kewarasannya saat ini. Aku menekan tombol mikrofon untuk menyambungkan suaraku ke pengeras suara di dalam ruang bawah tanah. Kenapa kau menangis, suamiku? Tanyaku dengan nada lembut yang menusuk. Bukankah kau yang mengatakan bahwa ruangan ini adalah wilayah kekuasaanmu? Bukankah kau yang ingin mengurungku di sini selamanya bersama anak-anak kita yang kau bunuh? Aku minta maaf. Aku minta maaf. Buka pintunya. Kumohon. Udaranya habis. Aku tidak bisa bernapas. Dia menjatuhkan dirinya berlutut di atas lantai beton. Tangannya meraba-raba lantai dengan membabi buta. Air mata ketakutan membasahi wajahnya. Laki-laki yang selalu merasa dirinya layaknya dewa yang berkuasa atas hidup dan matiku itu, kini menangis terseduh-seduh seperti balita yang ditinggalkan sendirian. Namun, hukuman ini belum seberapa dibandingkan 12 tahun penderitaanku. Aku belum selesai. Aku menyentuh ikon terakhir pada aplikasi sistem keamananku. Mesin pembuat asap buatan yang kusembunyikan di saluran udara mulai memompa asap tebal ke dalam ruangan. Asap itu tidak berbahaya, namun kuberi sedikit campuran aroma kayu terbakar. Bersamaan dengan itu, aku menyalakan sistem pelantang suara dengan volume maksimal, memutar rekaman suara kobaran api yang mengamuk dan kayu yang berderak hancur dilalap si jago merah. Efeknya sangat instan dan menghancurkan. Dalam kegelapan total, suamiku yang sudah kehilangan akal sehat akibat fobianya mulai menghirup bau asap. Suara kobaran api yang menggema dari segala arah membuatnya berhalusinasi bahwa ruang bawah tanah itu sedang terbakar hebat, dan dia akan terpanggang hidup-hidup di dalam kegelapan. Api, ada api, tolong.
"Ayah, tolong buka pintunya. Jangan kurung aku. Ayah!" teriak suamiku dengan suara yang melengking histeris. Dia benar-benar regresi ke masa kecilnya. Dia berguling-guling di lantai, meringkuk memeluk lututnya, menutupi telinganya sambil terus menjerit memanggil ayahnya. Dia merangkak tanpa arah, menabrak rak besi hingga beberapa guci berisi cairan pengawet jatuh dan pecah berantakan di lantai, membasahi pakaiannya. Bau formalin semakin memperparah kepanikannya. Aku menonton semua itu dari layar monitorku dengan mata yang tidak berkedip. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Setiap teriakannya, setiap permohonan ampunnya, terasa seperti melodi indah yang mengobati luka-luka di rahim dan jiwaku yang telah dia hancurkan selama bertahun-tahun. Serangan psikologis ini telah sukses meruntuhkan benteng kesombongannya. Mentalnya telah hancur berkeping-keping. Sekarang, saatnya aku menghancurkan satu-satunya hal yang tersisa padanya, kenyataan yang dia yakini. Suara tangisan dan jeritan suamiku perlahan mulai mereda, berganti menjadi rintihan putus asa dan napas yang tersengal-sengal. Di layar monitor, aku melihatnya meringkuk pasrah di sudut ruangan, di antara pecahan kaca dan genangan cairan pengawet yang berbau tajam. Tubuhnya gemetar hebat tak terkendali. Pakaian putihnya kini basah dan kotor. Dia sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk memberontak. Dia seperti boneka rusak yang dibuang ke gudang gelap. Aku mematikan suara efek kobaran api, namun tetap membiarkan ruangan itu dalam kegelapan pekat. Mesin ventilasi kunyalakan kembali pada kecepatan paling rendah, hanya cukup untuk memastikan dia tidak benar-benar mati kehabisan napas. Aku tidak ingin dia mati. Kematian terlalu mudah baginya. Aku ingin dia hidup dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana dunianya runtuh tak tersisa. Aku kembali mendekatkan bibirku ke mikrofon. "Sudah cukup bermain-mainnya, suamiku." Suaraku memecah keheningan di ruang bawah tanah, bergema dingin dan tajam. "Apakah kau masih merasa kuat? Apakah kau masih merasa bisa mengambil alih seluruh hartaku untuk kau nikmati bersama selingkuhanmu itu?" Suamiku mendongakkan kepalanya dengan lemah ke arah pengeras suara di langit-langit. "Kumohon, hentikan ini. Lepaskan aku. Ambil saja semuanya. Aku tidak butuh uangmu lagi. Aku hanya ingin keluar dari kegelapan ini," rintihnya dengan suara serak yang memelas. Aku tertawa sinis. "Kau memang tidak pernah memiliki uangku sejak awal. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau sembunyikan di dalam brankas portabel hitam di dasar laci mejamu? Kau pikir aku tidak tahu tentang kecanduan judimu, suamiku sayang?" Tubuh suamiku tersentak kaku mendengar pertanyaanku. Meskipun aku hanya melihatnya melalui layar inframerah, aku bisa membayangkan bagaimana wajahnya pucat pasi saat ini. Rahasia terbesarnya, rahasia yang dia jaga mati-matian agar tidak merusak citranya sebagai dokter terpandang, kini telah telanjang di hadapanku. "Ya, aku sudah melihat semuanya," lanjutku tanpa ampun, menusukkan kata-kataku tepat ke jantung kesombongannya. "Aku melihat tumpukan surat peringatan penyitaan dari bank. Aku melihat foto-fotomu di kasino bawah tanah. Aku tahu kau memiliki utang miliaran rupiah kepada rentenir yang sekarang sedang memburumu. Kau bukan dokter sukses. Kau hanyalah pecundang bangkrut yang menggunakan rahim istrimu sendiri sebagai alat untuk melunasi utang-utang judimu." "Dari mana kau tahu?" "Tidak, itu tidak benar. Aku bisa memperbaikinya. Aku masih punya saham di rumah sakit." Bantahnya dengan sisa-sisa harga diri yang masih coba dia pertahankan, mencoba berbohong di tengah kehancurannya. "Berhentilah membual," bentakku keras melalui mikrofon hingga suaranya menggema ke seluruh penjuru ruang bawah tanah. "Aku sudah memeriksa semuanya. Kau sudah dipecat secara tidak hormat dari rumah sakit sejak 2 minggu yang lalu, karena ketahuan menggelapkan dana penelitian untuk membayar bunga utangmu. Kau sudah hancur. Kau tidak memiliki pekerjaan. Kau tidak memiliki uang. Dan asal kau tahu, sertifikat rumah ini dan seluruh uang warisanku sudah kupindahkan jauh dari jangkauan tangan kotormu. Kau tidak akan pernah bisa menyentuh sepeser pun." Hening. Tidak ada jawaban dari suamiku. Dia terdiam membeku. Fakta bahwa aku telah memotong semua akses keuangannya pasti menghantamnya lebih keras daripada kegelapan yang mengelilinginya. Dia menyadari bahwa dia benar-benar telah jatuh ke dasar jurang tanpa ada satupun jaring pengaman. Namun, penderitaannya belum mencapai puncaknya.
Masih ada satu orang lagi yang harus mengetahui fakta ini. Aku mengambil ponselku yang lain, ponsel yang telah kusiapkan khusus untuk tahap ini. Aku membuka aplikasi perpesanan dan mengirimkan sebuah bundel berkas dokumen dalam format PDF ke nomor selingkuhannya. Berkas itu berisi seluruh mutasi rekening suamiku yang menunjukkan saldo nol, surat pemecatan dari rumah sakit, dan tumpukan bukti utang miliaran rupiah dari para rentenir. Aku membiarkan pesan itu terkirim, menunggu 2 menit agar perempuan materialistis itu sempat membuka dan melihat isinya. Setelah itu, aku menggunakan sistem kendaliku untuk menyambungkan panggilan telepon ke nomor selingkuhannya, sekaligus mengintegrasikan saluran audionya ke pengeras suara di ruang bawah tanah. Aku membiarkan suamiku mendengar langsung percakapan ini. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum sebuah suara perempuan muda yang melengking menjawab panggilan tersebut. Halo? Siapa ini? Apa maksudnya mengirimkan dokumen-dokumen sampah ini ke nomorku? Bentak selingkuhan suamiku dengan nada tinggi, terdengar sangat kesal dan terganggu. Halo, kita belum pernah berkenalan secara resmi. Meskipun kau sangat sering membicarakan tentang kematianku bersama suamiku, sapaku dengan nada yang sangat ramah, sengaja membuat kontras yang tajam dengan situasinya. Aku adalah istri dari laki-laki yang kau panggil, sayang, selama 2 tahun terakhir ini. Terdengar suara tarikan napas kaget dari seberang sambungan telepon. Kau, istrinya Mas. Ya, potongku cepat. Aku sedang bersamanya sekarang. Dia ada di ruangan yang sama denganku, mendengarkan percakapan kita. Suamiku sayang, apakah kau mau menyapa kekasihmu? Tanyaku melalui mikrofon ke arah ruang bawah tanah. Bianca, tolong aku. Suara suamiku terdengar sangat menyedihkan, penuh dengan isakan tangis dan keputusasaan. Dia memohon pada selingkuhannya seolah perempuan itu adalah malaikat penyelamatnya. Mas, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kau menangis seperti itu? Dan apa maksud dokumen-dokumen yang dikirimkan istrimu ini? Benarkah kau dipecat? Benarkah kau punya utang judi puluhan miliar? Suara perempuan itu terdengar semakin panik, namun bukan panik karena mengkhawatirkan keselamatan suamiku, melainkan panik menyangkut nasib finansialnya sendiri. Dengarkan aku bisa jelaskan. Itu semua bisa diatur. Istriku punya uangnya. Kita bisa ambil hartanya. Tolong aku, jangan tinggalkan aku. Suamiku memohon dengan suara yang sangat menyedihkan. Dia rela merendahkan harga dirinya hingga ke titik terendah demi meyakinkan perempuan itu. Aku tertawa keras. Tawa yang benar-benar lepas dan memuaskan. Oh, maaf mengecewakanmu, potongku ke dalam sambungan telepon. Seperti yang baru saja kujelaskan padanya, suamiku ini sudah tidak memiliki akses sepeser pun ke hartaku. Surat kuasa yang dia banggakan itu sudah kubatalkan secara hukum. Dia benar-benar miskin, bangkrut, dan sedang dikejar oleh rentenir kejam yang mungkin akan memotong jari-jarinya besok pagi. Jadi, jika kau masih ingin menunggunya menceraikanku agar kau bisa menikah dengannya, silakan saja. Tapi kau harus siap melunasi utang judinya yang menumpuk. Keheningan yang sangat panjang terjadi di seberang telepon. Aku bisa mendengar suara helaan napas kasar dari selingkuhannya. Saat perempuan itu akhirnya bersuara, nadanya sama sekali tidak memiliki kelembutan atau cinta yang selama ini selalu dia ketik di pesan singkatnya. Dasar laki-laki penipu murahan. Maki selingkuhannya dengan suara penuh kebencian dan rasa jijik yang luar biasa. Kau berjanji akan membelikanku rumah. Kau berjanji akan membelikanku tas-tas mewah. Ternyata kau cuma gembel yang menumpang hidup pada istrimu. Kau tahu betapa banyak laki-laki kaya yang kutolak demi menunggumu. Hah? Jangan pernah hubungi aku lagi. Dasar pecundang gila. Urus saja utang-utangmu sendiri di neraka. Tut. Sambungan telepon terputus. Selingkuhannya menutup telepon, dan aku yakin dia langsung memblokir nomor kami saat itu juga. Dia mencampakkan suamiku tanpa ampun begitu mengetahui bahwa dompet suamiku sudah kosong. Di layar monitor ruang bawah tanah, aku melihat reaksi suamiku. Dia mematung selama beberapa detik. Kebenaran baru saja menghantam wajahnya dengan kekuatan penuh. Laki-laki yang mengira dirinya adalah dalang paling jenius yang bisa mengendalikan 2 wanita sekaligus, kini menyadari bahwa dialah yang paling bodoh di antara semuanya.
Istrinya telah menghancurkannya, dan selingkuhannya membuangnya seperti sampah. Sebuah jeritan melengking yang mengerikan keluar dari tenggorokan suamiku. Itu bukan lagi jeritan ketakutan akibat kegelapan, melainkan raungan keputusasaan murni dari seorang manusia yang pikirannya telah hancur total. Dia memukuli kepalanya sendiri dengan kedua tangannya, menangis meronta-ronta di lantai beton yang dingin. Dia telah kehilangan hartanya, kehilangan karirnya, kehilangan harga dirinya, dan kehilangan satu-satunya wanita yang dia pikir mencintainya. Serangan faktual ini telah mencabut akar kewarasannya hingga tak tersisa. Dia benar-benar sendirian di dalam kegelapan, terjebak bersama dosa-dosanya sendiri. Dan aku menontonnya dari balik layarku, menikmati setiap detik dari kehancurannya dengan kepuasan yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Hukuman publik besok pagi hanyalah formalitas. Secara mental, laki-laki ini telah mati. Malam itu berlalu dengan kesunyian yang mencekam di dalam rumah mewahku. Di ruang bawah tanah, suamiku sudah tidak lagi menjerit atau meronta. Melalui monitor, aku hanya bisa melihatnya meringkuk diam di sudut ruangan seperti janin. Tubuhnya sesekali bergetar hebat. Dia telah kehilangan seluruh akal sehatnya, terjebak dalam delusi dan ketakutan yang kupelihara dengan mematikan lampu dan menjaga ventilasi tetap minimal. Aku tidak tidur. Aku duduk di ruang kendali, memantau setiap embusan napasnya, menunggu fajar menyingsing dengan ketegangan yang justru terasa memabukkan. Saat cahaya matahari mulai menyelinap masuk melalui celah ventilasi garasi, aku mulai bergerak. Langkah pertamaku adalah melakukan panggilan telepon yang telah kupersiapkan dengan sangat matang. Aku menghubungi Ibu Widya, ibu mertuaku, dan memintanya untuk datang ke rumah dengan nada suara yang sengaja kubuat tampak panik dan tertekan. Aku tahu keserakahan dan kebenciannya akan membuatnya datang tanpa berpikir dua kali, terutama jika dia merasa ada sesuatu yang bisa dia rampas dariku. Tak lama berselang, aku juga mengirimkan pesan otomatis melalui sistem rumah pintar kepada kepolisian sektor setempat, serta dua tetangga kami yang paling berpengaruh di kawasan elit ini. Pesan itu berisi laporan darurat mengenai tindakan kriminal di bawah umur, pencemaran lingkungan, dan penemuan barang bukti medis ilegal yang berbahaya. Aku memberikan akses masuk sementara bagi pihak kepolisian melalui pintu gerbang utama. Semuanya sudah diatur untuk menciptakan panggung penghakiman yang sempurna. Sekitar pukul 8 pagi, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Aku melihat dari layar monitor Ibu Widya turun dengan gaya angkuhnya, memakai perhiasan berlebihan, seolah dia sudah siap untuk merayakan kemenangan atas mantan menantunya yang dianggapnya tak berguna. Dia melangkah masuk rumah tanpa mengetuk, suaranya sudah terdengar membentak memanggil namaku bahkan sebelum dia mencapai ruang tengah. "Helena, di mana kamu, wanita mandul? Keluar kamu. Jangan pikir kamu bisa bersembunyi setelah membuat keributan dengan meneleponku pagi-pagi," teriak Ibu Widya. Dia tampak terkejut saat melihat aku berdiri dengan tenang di ruang tengah, mengenakan gaun putih bersih yang memberikan kesan otoritas penuh. "Ada apa, Ibu? Kenapa Ibu datang sepagi ini?" tanyaku dengan senyum tipis yang sengaja ku sembunyikan di balik ketenangan wajahku. "Jangan berlagak bodoh. Mana Darius? Bianca meneleponku dan mengatakan kalian bertengkar hebat semalam. Apa yang kamu lakukan pada anakku?" "Hah?" Ibu Widya menunjuk wajahku dengan kukunya yang panjang. "Kalau sampai terjadi sesuatu pada Darius, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja dari rumah ini." Tepat saat dia selesai berbicara, suara sirene polisi terdengar menderu mendekati rumah. Ibu Widya tampak panik, matanya membelalak. "Polisi? Apa yang kamu lakukan, Helena? Kamu memanggil polisi ke rumah ini?" Sebelum dia sempat bertanya lebih jauh, pintu depan terbuka lebar. Beberapa petugas polisi masuk dengan didampingi oleh dua tetangga kami yang merupakan tokoh masyarakat setempat. Aku berjalan ke arah mereka, memberikan anggukan sopan, lalu berjalan menuju panel kontrol yang tersembunyi di balik lukisan besar di ruang tengah. "Bapak-bapak petugas, bapak-bapak sekalian," suaraku lantang dan tegas, bergema ke seluruh ruangan hingga membuat Ibu Widya terdiam kaku. "Hari ini, saya ingin mengungkapkan rahasia yang selama belasan tahun disimpan rapat-rapat oleh suami saya, Darius, dan ibunya di dalam rumah ini." Aku menekankan jempolku pada panel sidik jari. Di saat yang sama, aku menekan tombol utama di remote kendaliku.
Terdengar suara mekanik berat dari arah bawah lantai. Pintu baja ruang bawah tanah, yang selama ini menjadi simbol ketakutan dan penderitaanku, terbuka lebar secara otomatis untuk pertama kalinya setelah belasan tahun. Mari kita lihat apa yang selama ini mereka sembunyikan dari kita semua, kataku sambil berjalan menuju tangga bawah tanah, diikuti oleh polisi dan para saksi yang tampak bingung namun penasaran. Ibu Widya mencoba menghalangi jalanku, wajahnya pucat pasi, namun seorang petugas polisi menahannya. Saat kami menuruni anak tangga, aroma formalin yang menusuk langsung menyambut kami. Para petugas polisi menutup hidung mereka karena terkejut. Saat lampu ruang bawah tanah menyala terang benderang, setelah aku menekan tombol saklar utama, pemandangan yang tersaji membuat semua orang yang hadir terkesiap hingga membisu. Deretan guci-guci kaca berisi janin-janin yang diawetkan berdiri tegak di rak besi, terpapar jelas di bawah lampu yang menyilaukan. Label-label bertuliskan namaku dan tanggal-tanggal keguguranku tampak sangat kontras di balik kaca tersebut. Suasana menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara napas terengah-engah dari suamiku yang meringkuk di sudut ruangan. Dia tampak sangat menyedihkan. Pakaiannya kotor, rambutnya acak-acakan, dan matanya kosong menatap ke arah kerumunan. Dia sama sekali tidak mencoba melawan saat seorang petugas polisi mendekatinya. Dia hanya bergumam tidak jelas. Mungkin masih terbayang kegelapan dan ketakutan yang kurancang untuknya semalam. Ya Tuhan, apa ini? Salah satu tetangga kami berbisik ngeri, menutup mulutnya dengan tangan. Polisi segera mengamankan area. Dr. Hanif, yang sudah kusepakati sebelumnya, datang membawa tim medis forensik untuk mengamankan bukti-bukti tersebut. Dia menatapku, memberikan anggukan kecil sebagai tanda bahwa tugasnya sudah siap dijalankan. Darius, Anda ditangkap atas tuduhan peracunan, pembunuhan berencana, dan tindakan ilegal dalam praktik medis, ujar seorang petugas polisi sambil memborgol tangan suamiku. Darius bahkan tidak bereaksi saat tangannya diborgol. Dia hanya menunduk dalam-dalam, hancur sepenuhnya secara mental. Ibu Widya yang mengikuti kami ke bawah, jatuh terduduk di lantai melihat pemandangan tersebut. Dia tidak berteriak lagi. Dia hanya menatap guci-guci itu dengan mata kosong, menyadari bahwa rencananya untuk menggunakan asetku bersama anaknya telah berakhir menjadi tragedi yang akan menjebloskan mereka berdua ke penjara. Ibu juga akan dimintai keterangan atas perannya dalam mendukung tindakan kriminal ini. Suara petugas polisi itu terdengar dingin. Ibu Widya kemudian dibawa pergi oleh petugas lain, diiringi makian dan tatapan menghina dari para tetangga yang selama ini menghormati keluarga kami. Aku berdiri di sana, di tengah ruang bawah tanah itu, menyaksikan kehancuran total dari orang-orang yang pernah memegang kendali atas hidupku. Aku merasa seolah beban yang selama 12 tahun menindih pundakku telah diangkat sepenuhnya. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kepatuhan buta. Tidak ada lagi rahim yang merasa bersalah atas kehilangan yang bukan salahnya. Semuanya telah tersingkap. Kejahatan mereka telah menjadi pertunjukan publik, dan tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkan reputasi mereka. Darius diseret keluar dari rumah, langkah kakinya tidak menentu, benar-benar bayangan dari pria sombong yang pernah kukenal. Saat mereka membawanya masuk ke mobil polisi, dia sempat menoleh ke arahku. Aku tidak memberikan simpati sedikit pun. Aku menatapnya dengan tatapan tajam yang penuh dengan rasa puas, membiarkan dia melihat bahwa dialah yang kalah. Dia bukan lagi predator. Dia hanyalah mangsa yang akhirnya mendapatkan karma setimpal atas perbuatannya. Kejadian hari itu menyebar dengan cepat ke seluruh lingkungan. Skandal tersebut menjadi pembicaraan hangat di setiap sudut kota. Nama Darius dan Widya tercoreng habis-habisan. Harta mereka yang tersisa disita oleh negara untuk membayar utang-utang judi dan ganti rugi atas praktik malapraktik yang pernah mereka lakukan. Ibu Widya yang selama ini hidup mewah, kini harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada satupun orang yang sudi membantunya atau mendengarkan keluh kesahnya. Aku berdiri di ambang pintu rumah, menyaksikan mobil polisi menjauh membawa mereka pergi. Udara pagi terasa begitu segar, jauh lebih segar daripada udara manapun yang pernah kuhirup di rumah ini. Perjalanan balas dendam ini sangat panjang, sangat melelahkan, dan menuntut banyak pengorbanan emosional. Namun, melihat keadilan akhirnya ditegakkan di depan mata kepalaku sendiri, rasanya sangat melegakan. Aku tidak butuh air mata mereka, aku hanya butuh kebenaran. Dan hari ini,
Kebenaran telah memerdekakan diriku sepenuhnya dari belenggu yang selama ini memenjarakanku. 3 tahun telah berlalu sejak hari yang menghancurkan keluarga Darius. Waktu seolah berakselerasi, menyapu bersih sisa-sisa trauma yang pernah menetap di dinding-dinding rumah tua itu. Kini, aku berdiri di balkon sebuah villa modern yang menghadap ke birunya laut di Bali. Cahaya matahari pagi menyinari wajahku, terasa hangat dan menenangkan. Hidupku sekarang adalah cerminan dari kedamaian yang selama ini hanya bisa kudambakan dalam mimpi. Aku tidak lagi tinggal di rumah lama itu. Setelah kasus hukum tuntas, aku menjual semua aset warisan orang tuaku dan mendirikan sebuah yayasan kesehatan yang berfokus pada pemulihan mental dan fisik bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga. Nama yayasanku, Lentera Harapan, telah membantu ratusan perempuan untuk keluar dari hubungan yang toksik dan memulai hidup baru yang berdaya. Aku bukan lagi Helena yang patuh dan mandiri secara semu. Aku adalah pemimpin yang berdiri tegak di atas fondasi kemandirian sejati. Dari kejauhan, aku melihat Dr. Hanif berjalan mendekat ke arah balkon. Dia adalah sahabat yang terus mendampingiku sejak masa-masa kelam itu berakhir. Kami tidak terburu-buru. Kami belajar membangun kepercayaan kembali melalui proses yang perlahan dan matang. Dia membawakanku secangkir teh herbal yang hangat. Senyumnya selalu memberikan rasa tenang yang tak bisa kubeli dengan uang apapun. Helena, kau sudah siap untuk acara pembukaan cabang baru klinik kita besok? Tanyanya sambil menyerahkan cangkir teh. Aku tersenyum, mengangguk yakin. Aku sudah siap. Hanif, segalanya sudah diurus dengan baik. Kehidupanku saat ini adalah bukti nyata bahwa karma bukanlah sekadar konsep, melainkan konsekuensi yang menuntut pertanggungjawaban. Di sisi lain dunia, di balik tembok-tembok tinggi rumah sakit jiwa dengan pengamanan maksimum, Darius menghabiskan hari-harinya dalam ketidakwarasan yang permanen. Kabar yang kudengar dari informanku, dia masih sering mengalami serangan panik setiap kali lampu di ruangannya padam sebentar saja. Dia tidak lagi bisa membedakan mana realita dan mana halusinasi. Dia hidup dalam kegelapan yang abadi, tempat di mana tidak ada lagi orang yang bisa dia tipu, tidak ada lagi harta yang bisa dia curi, dan tidak ada lagi istri yang bisa dia sakiti. Dia benar-benar sendirian, menanggung beban dosa yang dia kumpulkan sendiri di ruang bawah tanah itu. Ibu Widya pun tak jauh berbeda nasibnya. Setelah semua aset disita dan reputasinya hancur lebur, dia benar-benar jatuh miskin. Aku sempat mendengar dia sekarang tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota yang kumuh. Tidak ada lagi perhiasan, tidak ada lagi kursi arisan elit. Semua orang yang dulu berpura-pura menjadi temannya, kini menutup pintu rapat-rapat saat dia mencoba meminta bantuan. Karma baginya bukan hanya soal kehilangan materi, melainkan kehilangan martabat yang selama ini dia agung-agungkan di atas penderitaan orang lain. Aku menatap laut yang tenang di depanku. Tidak ada lagi kebencian di dalam hatiku. Kebencian itu sudah habis terkuras bersama dengan air mata dan rencana balas dendamku dulu. Yang tersisa hanyalah rasa syukur yang mendalam atas setiap pelajaran yang kuterima. Luka dari masa lalu masih ada, namun lukanya sudah menjadi parut, tanda bahwa aku pernah disakiti, namun juga tanda bahwa aku telah berhasil bertahan hidup. Aku teringat pada guci-guci di ruang bawah tanah itu. Aku telah menguburkan janin-janin itu di sebuah taman pemakaman yang indah, tempat di mana mereka bisa beristirahat dengan tenang dalam pelukan alam. Aku tidak lagi menganggap mereka sebagai simbol kegagalan, melainkan sebagai pengingat akan kekuatan yang berhasil kubangkitkan dari dasar penderitaan. Mereka adalah bagian dari perjalanan yang membentukku menjadi Helena yang sekarang, seorang perempuan yang tahu persis nilai dari kebebasan dan kebenaran. Angin laut bertiup pelan, menyapu rambutku. Aku menutup mataku sejenak, menarik napas dalam-dalam, merasakan setiap inci napas itu mengisi paru-paruku. Aku tidak lagi terikat pada siapapun, tidak lagi terjebak dalam kebohongan siapapun. Hidupku adalah milikku sepenuhnya. Aku kaya bukan karena uang, melainkan karena kedamaian jiwa yang berhasil kuperjuangkan dengan segala keberanian yang kumiliki. Dulu, aku berpikir bahwa menjadi istri yang patuh adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Betapa salahnya aku saat itu. Sekarang aku tahu bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang ketika kita berani mengatakan tidak pada ketidakadilan dan berani mengambil langkah untuk menyelamatkan diri sendiri. Aku berbalik dari balkon, melangkah masuk ke dalam rumah yang dipenuhi oleh cahaya dan kehangatan.
Aku tidak akan lagi menoleh ke belakang. Masa lalu, dengan segala penderitaan dan dendamnya, telah terkunci rapat di dalam kotak memori yang tidak akan pernah kubuka kembali. Hari ini adalah awal dari masa depan yang cerah, masa depan yang kupastikan akan kujalani dengan penuh martabat, kasih sayang, dan integritas. Karma telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dan kini, saatnya aku melanjutkan hidup dengan lembaran baru yang lebih indah. Aku, Helena, akhirnya benar-benar bebas.